berapa kali kejadian ini? Sudah pernah berembuk dan bagaimana hasilnya Pak? Sudah pernah diterapkan, diaplikasikan, ada hasilnya nggak di situ? Terima kasih. Jadi masalah perselisihan bukan antar perguruan kalau saya mengatakan, karena dan orang yang oknum lah itu. Oknum beda. Perselisihan antar oknum anggota pencak silat ini memang sumber masalahnya itu macam-macam. Kalau kita teliti juga, mereka yang masuk berlatih di perguruan ini pun ya mohon maaf kan mempunyai latar belakang keinginan yang macam-macam. Ada yang inginnya mencari ilmu yang betul-betul dia ingin belajar sungguh-sungguh menjadi orang yang berbudi pekerti luhur dan sebagainya. Tapi ada juga yang karena mereka ingin bergabung itu hanya mempunyai tendensi yang lain, cari aman gitu. Ya mungkin cari aman ada. Mohon maaf, untuk kepentingan politik juga ada. Sampai segitunya Pak ya. Jadi ada yang ingin mencari, kalau saya masuk di sini bolo saya banyak, nanti kalau saya bisa dibantu oleh bolo-bolo saya lah. Banyak tensi. Jadi tendensi masuk ini macam-macam sehingga menimbulkan atau hasil yang kita peroleh juga akhirnya ya bermacam-macam latar belakang kehidupannya ini. Nah oleh karena itulah dalam paguyuban perguruan pencak silat Madiun yang kami juga sebut dengan Pak Agus Bin ini juga sebagai pengurus. Jadi di Madiun ini ada IPSI, ada paguyuban. Kalau IPSI ini memang wadah formal bagi perguruan pencak silat yang dibentuk oleh pemerintah. IPSI ini di bawah KONI, itu yang resmi. Nah, mengapa kok muncul ada paguyuban? Kalau di kepengurusan IPSI ini mungkin ketua-ketua perguruan itu hanya sebagai dewan pembina aja. Tapi kepengurusannya itu ya dari latar belakang masing-masing. Ada juga yang bukan dari orang pesilat tapi menjadi pengurus karena memang ada sesuatu yang dibutuhkan di situ, misalnya dukungan pendanaan dan sebagainya. Nah, yang paguyuban ini ranahnya beda. Jadi kalau IPSI itu ranahnya adalah membina prestasi. Nah, kalau paguyuban ini ranahnya adalah bagaimana kita membantu pemerintah mewujudkan Kamtipmas yang kondusif. Ini jadi beda. Sehingga di kepengurusan paguyuban ini kami libatkan semua ketua-ketua perguruan yang ada di Madiun ini. Nah, di situ kami mengadakan kegiatan pertemuan rutin, paling tidak 2 bulan sekali kita ketemu, kumpul, ada masalah kita bicarakan, kita diskusikan ini di sana. Dan karena kebetulan tadi bisa disampaikan juga oleh Mas Agus bahwa di Madiun ada 8 perguruan yang pusatnya di Madiun. 8 perguruan pusatnya itu di Madiun, sehingga kalau ada apa-apa yang terjadi di Madiun ini mudah sekali menyebar ke lain. Langsung cepat, apalagi sekarang dengan era teknologi itu cepat Pak. Kadang terprovokasi juga. Oleh karena itulah maka kita berusaha dalam paguyuban ini kita membina kebersamaan dan sebagainya. Tapi ya mohon maaf, kalau IPSI itu didukung oleh adanya bantuan dana dari KONI. Tapi kalau paguyuban kita mandiri. Jadi kita tidak ada dana dari pemerintah misalnya, tidak ada. Kita mandiri. Ya mana yang ada rezeki kita mengadakan kumpul di tempat itu. Swadaya. Nah ini yang kita harapkan juga ada peranan dari pemerintah daerah untuk memfasilitasi kami bertemu ini. Di dalam paguyuban Pak ya? Di dalam paguyuban. Seperti kemarin alhamdulillah kita laksanakan pertemuan di Bakorwil, semua hadir, sehingga dari situlah kita bisa mencari solusi. Kalau ada permasalahan ini bagaimana kita cari solusinya, kita bisa bertemu ngomong sehingga kita bisa menyampaikan ke cabang-cabang kita. Nah, kalau tadi sampaikan Mas Agus tadi, kalau
ada saran harus dididik secara istilahnya itu supaya ada rasa bela negara, ada wawasan kebangsaan, itu gimana itu Mas Agus? Ya, jadi kita ini kan dari perguruan. Nah, di samping kita ini bagaimana perguruan bisa baik, Betul. nah Pasti. ya, itu kita hanya bagaimana untuk pembinaan dalam ini baik itu dari pemerintah daerah, kemudian TNI Polri. Kalau didik seperti ya militer, tidak masalah kita ya Pak ya, silakan, itu lebih baik Pak. Supaya lebih terarah Pak ya. Terarah dan lebih semangat. Secara fisik akan lebih baik lagi. Itu yang kita harapkan. Kemudian untuk wawasan kebangsaan Pak itu perlu juga. Karena negara kita negara kesatuan, Republik Indonesia harga mati yang harus kita jaga. Ya. Nah, kalau kita lihat sering terjadi bentrok antara oknum ya. Nah, kalau perguruan kita tidak menyebutkan ada oknum di luar dari perguruan. Betul. Sebenarnya bukan tanggung jawab perguruan sebenarnya Pak. Atau mungkin lu suatu kelompok-kelompok kecil atau komunitas itu kita tidak ada dalam ADART, terus terang tidak ada itu. Jadi sebenarnya itu di luar perguruan semua. Ya Pak, pribadi masing-masing lah itu. Betul sekali. Nah, itu nanti kalau sudah menggabungkan diri di dalam hal itu yang repot itu perguruan malah. Ya akhirnya merepotkan perguruan. Betul sekali. 1-2 orang anak-anak muda, kita tidak sebutkan perguruan mana, ribut. Akhirnya kan yang kena imbas jelek kan juga perguruan. Pasti perguruan jelek, ketua umumnya juga jelek. Ketua itu tanggung jawab dunia akhirat. Nah ini yang harus dipahami oleh para warga, para pendekar-pendekar setanah air, khususnya di wilayah Mataraman. Tanggung jawab ketua umum. Kalau ada gesekan, ada ini antar oknum itu, jadi jangan sampai terjadi dan terjadi. Tanggung jawab dunia akhirat nih sama beliau-beliau di sini. Nah ini yang harus kita mengerti bersama. Egoismenya dibuang, rasa lebih baik daripada yang lain tidak ada lah menurut saya. Di atas langit masih ada langit, Mas, tahu kan, kita juga tahu bersama. Nah ini harus betul-betul dewasa dalam berpikir. Pembelajaran Pencaksilat itu bukan untuk melawan saudara satu sama lain, terutama sesama warga meskipun lain perguruan. Malah kita itu bagaimana, ayo nguri-nguri budaya Indonesia, Pencaksilat, membesarkan gimana cara goal di dunia internasional yang menjaga bisa jadi Olimpiade. Nah, itu yang harus kita pikirkan, malah seperti itu sih menurut saya. Nah ini kaitannya dengan prestasi. Betul. Kalau selama masih ada kejadian seperti itu, prestasi nggak akan tercapai. Nol Pak ya. Nol, tetap itu. Makanya untuk khusus ya bukan hanya semua perguruan ya. Kita harapkan satu, guyub rukun. Kita tidak ada masalah satu dengan yang lain. Kalaupun ada itu adalah oknum. Jadi mereka yang tidak bertanggung jawab, yang sengaja ingin merusak perguruan. Nah, seperti itu. Ada juga yang merusak seperti itu. Mungkin entah sekarang ini saat ini sudah modern ya, melalui medsos dan lain sebagainya, itu yang paling membahayakan. Nah, kita masalah medsos juga kita sampaikan kepada mungkin terutama bagi saudara-saudara saya yang di Winongo Tunas Muda, janganlah percaya, janganlah ditanggapi yang sekiranya itu adalah dalam medsos yang tidak bertanggung jawab. Provokasi Pak ya? Provokasi, itu yang harus dihindari. Kalau ada apa silahkan langsung ke pusat, cross check benar atau tidaknya. Kadang juga ada yang wah ini saudaramu dipukuli, padahal belum tentu sebetulnya itu satu medsos. Nah, itu. Tatwa masih itu mungkin dengan Pak disalahartikan. Nah, tatwa masih itu sebenarnya kan itu ajaran SH. Itu juga ajaran itu memang dari buku agama Hindu. Betul. Tatwa masih tetap biar bahwa kamu asli adalah kamu adalah saya, atau kamu adalah kamu adalah